Apalagi ini Nikita udah mustahil, tidak ada maaf. Nikita tidak pernah memaafkan karena ini terkait dengan anaknya. Ingat, orang yang mengedit muka anaknya saja dimasukkan penjara sama Nikita. Apalagi perlakuan seperti ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang mengawal kasus ini sampai hari ini. Saya tadi ke atas ketemu penyidik. Yang pertama kali saya sampaikan apa alasannya termohon terlapor itu tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut. Jadi ada surat namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, sehingga seharusnya kalau memang ada sesuatu yang disampaikan, harusnya dilengkapi dengan dokumen. Saya ini paman, saya juga sungkan untuk terjun lebih dalam. Tugas saya rasa saya cukupkan sampai kemarin ketika membantu menjemput, yang alhamdulillah rusuh sayanya. Kagak kan kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Minimal ya tadi saya bilang kalaupun sakit setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibercandain bang, hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong, Pak saya kayak kagak berani Pak, kira-kiranya saya takut dijegat sama yang rambut hijau. Saya kagak nongol, kagak nongol saya. Serius, saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah. Ini bukan bercanda, kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu, kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, bang minta maaf. Kan saya juga kagak ngatain abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya giles pakai motor bang. Kalau ngikutin emosi ya, kan ada hukum. Makanya saya bilang ikutin aja hukumnya. Jadi datang gimana Pak? Mana nih satu-satu? Padahal yang gak jadi datang hari ini gimana Pak? Ya biarin aja, kalau nggak datang kan nanti dipanggil lagi kan? Tapi kan alasannya karena sakit. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang, klub Tangerang. Bahkan dia juga gak menyertakan surat sakit. Ya biasalah, namanya orang dipanggil polisi kan, pasti kan deg-degan kan. Ya kalau nggak salah santai aja, datang aja masih pura-pura ninja itu. Ya menjaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau masih teenager, masih tinggal di rumah orang tua ya, kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu. Jangan yang lain-lain. Berarti yakin Padel akan masuk penjara kembali? Ya pasti dong. Pesan ada untuk Padel gimana? Pesan untuk Padel seperti apa sih? Ya segentleman lu aja lah, datang lah, jangan mengulur-ulur waktu. Pekerjaan orang tuh banyak. Kalau dia kan pengangguran kan. Mungkin bersama keluarga juga akan dimasukkan ke dalam penjara. Ya insya Allah lihat aja nanti. Oke, Kang, terima kasih. Ya kalau menurut undang-undangnya perbuatan
yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah kejahatan. Nah, jadi ini bukan main-main, dengan ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu satu perkara yang dilaporkan. Kita tunggu ada perkara lain, tapi kita fokus pada satu masalah ini, karena ini yang paling penting, karena ini yang bisa memberikan perlindungan kepada Laura. Seperti itu. Jadi makanya saya sama Nikita, sama Edwin fokus dalam perkara ini, supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlindungannya bagaimana juga secara batinnya juga terlindungi, karena banyak hal yang terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Tapi saya katakan kembali, tidak ada persoalan percintaan itu. Ya ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu yang sangat betul-betul. Astagfirullahaladzim. Yang dilaporkan apa, yang dibahas apa, yang saya laporkan itu Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kejahatan terhadap anak kecil yang dilakukan oleh orang dewasa dengan ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Jadi tolong kalau tidak paham, tanya apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Ingat, Laura itu baru 17 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dia adalah anak di bawah umur. Titik. Kenapa tiba-tiba Edwin turun, saya turun, Nikita turun? Karena apa? Satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan kepada Laura adalah membuatkan laporan polisi supaya diproses. Kenapa? Begitu diproses, perlindungan itu akan diberikan oleh negara kepada korban. Ingat, Laura adalah korban dalam perkara. Korban. Kemudian ada satu hal lagi yang saya mau mengimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara, mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya udah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya ya, di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa, dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media, apa video-videonya, bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini, ponakan saya, tolong dihargai. Kalau kemarin miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin, tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan, saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi nggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah mengimbau demikian. Himbauan dari saya, tolong sebut namanya dengan Laura. Saya hanya tekankan, biar saya tegaskan atas nama Nikita, atas nama Edwin, atas nama keluarga besar Mawardi. Bapak saya almarhum nih, Mawardi namanya. Ini saya mengatasnamakan keluarga besar Edwin dan Niki. Jangan berpikir dan berharap ada JR. Ingat, ini bukan kasus harta, bukan kasus penipuan terhadap benda. Ini manusia yang menurut laporan ada terjadi sesuatu dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Paham? Udah. Kalau belum paham, tanya ke penyidik apa yang dilaporkan kita. Kita tidak pernah lapor penipuan, penggelapan. Kita melaporkan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Oke, Bang. Makasih, Bang. Makasih semuanya. Kalian luar angkasa. Artinya soal yang kewenangan, artinya soal yang konfrontir tadi secara hukum tuh nggak ada ya? Tidak dikenal istilah konfrontir gitu ya, Bang? Gini, JR itu konfrontir, penipuan, penggelapan dan segala macam, dan itu kedua belah pihak harus bisa. Harus mau. Kalau salah satu pihak tidak mau, tidak bisa. Penyidik tidak punya hak memaksakan. Apalagi ini Nikita, udah mustahil. Tidak ada maaf. Nikita tidak pernah memaafkan karena ini terkait dengan anaknya. Ingat, orang yang mengedit muka anaknya saja dimasukkan penjara sama Nikita. Apalagi perlakuan seperti ini. Makanya saya tahu persis bagaimana Nikita, bagaimana keluarga besar. Saya adalah bagian dari keluarga.
Artinya pengacara dari pihak sana nggak gimana Bang? Bisa Saya katanya itu tidak bukan menanggapi, kewenangan saya hanya Abang. menyampaikan ini bukan tindak pidana penipuan penggelapan. Ini bukan tindak pidana harta benda. Ini tindak pidana dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Mustahil ada JR dan mustahil Nikita maaf. Oke, Mustahil lagi. Udah Oke. pakai kata mustahil kurang apa lagi saya?